Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di video kita kali ini kita masih akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse mengenai operasi aljabar pada fungsi. Nah, namun berbeda dengan video yang sebelumnya, yang akan kita bahas kali ini adalah contoh operasi aljabar pada fungsi di mana operasi fungsi tersebut mengandung bentuk akar. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 4 dan gx sama dengan akar x dikurangi 2. Tentukan fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Sebagaimana persoalan pada video sebelumnya, untuk f ditambah gx artinya fx fungsi x ditambah fungsi gx. Nah, sama dengan cukup kita langsung operasikan akar x kuadrat dikurangi 4 ditambah akar x dikurangi 2. Nah, karena di sini dua bentuk akar ini bukanlah akar-akar yang sejenis, ya, di dalam akar tidak memiliki angka atau suku yang sama, maka jawabannya adalah sampai dengan di sini saja. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan domain atau daerah asal dari f plus gx ini. Nah, terlebih dahulu kita mencari domain dari daerah asal fx, domain dari fungsi x, yaitu untuk fungsi x akar x kuadrat dikurangi 4, ya, fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 4. Di sini memiliki syarat. Ingat, kalau pada bentuk akar, suku atau angka yang ada di dalam akar nilainya harus lebih dari sama dengan 0, karena kalau kurang dari 0 atau berupa bilangan negatif, maka akar tersebut merupakan akar imajiner. Sehingga di sini syaratnya adalah x kuadrat dikurangi 4 di sini harus lebih dari sama dengan 0, ya. Ini untuk mencari daerah asalnya. X kuadrat dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Apabila kita ubah bentuknya, ya, dia akan menjadi x plus 2 kali x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ingat bahwa a kuadrat dikurangi b kuadrat ini sama dengan a plus b kali a minus b. Nah, di sini x kuadrat ini sudah bentuk kuadrat, ya. Nah, ini 4 juga berasal dari bentuk kuadrat karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Oleh karena itu x kuadrat dikurangi 4 bisa kita ubah bentuknya menjadi x plus 2 kali x minus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mencari hasil dari x plus 2 kali x minus 2 lebih dari sama dengan 0, kita mencari pembuat nolnya. Pembuat nol dari persamaan kuadrat ini, yakni x plus 2 sama dengan 0 atau x minus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2, ya, sama-sama tambah negatif 2. Yang ini tambah 2 supaya jadi 0. Di sini juga akhirnya tambah 2. Setelah itu kemudian kita buat garis bilangannya, ya. Nah, di sebelah kiri ada negatif 2, di sebelah kanan ada 2. Jadi yang kiri ini yang nilainya lebih kecil, yang kanan nilainya yang lebih besar. Nah, berikutnya anak-anak kita ingat pada bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, apabila di sini nilai dari koefisien x kuadrat bernilai positif, maka, ya, di daerah paling kiri, ya, paling kiri pembuat 0 ini akan menghasilkan bentuk persamaan kuadrat yang hasilnya positif, di sini negatif, di sini positif. Adapun di sini apabila koefisien dari x kuadrat di sini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka pada garis bilangan
daerah paling kiri akan menghasilkan persamaan kuadrat dengan nilai negatif, di sini positif, negatif ya. Maka di sini kita lihat bentuk kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 4. Koefisien dari x kuadrat adalah positif 1. Artinya di sini bilangan-bilangan di sini akan menghasilkan positif, yang di tengah negatif, yang di kanan positif. Misalkan lupa, maka kalian bisa cek di sini bilangan-bilangan di sebelah kiri, substitusikan ke x kuadrat dikurangi 4, maka akan didapat hasilnya positif. Begitu pula di sini, misalkan kita di sini ambil 1. 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 4, dia negatif. Di sini bisa ambil bilangan lain yang lebih dari 2. Akan tetapi kalau kalian ingat dengan ini, dan tentunya harus dipahami ya, maka akan lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, berikutnya, karena di sini x kuadrat dikurangi 4 lebih dari 0, artinya lebih dari 0 itu artinya dia positif. Maka yang kita pilih adalah daerah yang positif. Ya. Nah, kemudian di sini ada sama dengannya. Maka kita hitamkan bulatan pada daerah negatif 2 dan 2. Artinya negatif 2 dan 2 merupakan bagian dari penyelesaian. Nah, inilah domain dari fungsi f. Ya. Apabila kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan. Nah, berikutnya kita juga mencari domain dari fungsi gx. Fungsi gx-nya sama dengan akar x dikurangi 2. Nah, ini ada syaratnya juga, yaitu syaratnya adalah x dikurangi 2 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti artinya x lebih dari sama dengan 2. Ruas kiri dan kanan kita tambahkan 2. Apabila kita buat garis bilangannya, ini hanya ada satu bilangan saja pembuat nolnya, yaitu 2. Ya. Nah, sedangkan nilai dari x-nya adalah lebih dari 2. Yang lebih dari 2 ada di sebelah kanan. Jangan lupa 2-nya dipenuhkan karena ini ada tanda sama dengan. Nah, ini adalah domain dari fungsi g. Nah, sedangkan domain dari fungsi f plus g ini adalah daerah atau daerah asal yang memenuhi domain f dan juga memenuhi domain g. Nah, dari garis bilangan ini ternyata daerah yang sama-sama memenuhi baik domain f maupun domain g ini adalah yang ini anak-anak. Nah, sama-sama memenuhi, yaitu lebih dari 2. Jadi di sini untuk pertanyaan yang terakhir dari soal poin A, maka domain dari fungsi f ditambah g ini adalah x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan 2, di mana x adalah anggota bilangan real. Nah, untuk soal yang kedua anak-anak, yaitu f dikurangi gx, maka sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx, yaitu akar x kuadrat dikurangi 4 dikurangi akar x dikurangi 2. Nah, karena untuk yang bentuk kedua ini sama halnya seperti bentuk pertama, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, apabila di sini bentuk akarnya tidak sejenis, yaitu angka yang di dalam akar ini tidak sama, maka tidak dapat kita operasikan, sehingga hasil akhirnya adalah cukup sampai di baris kedua saja. Untuk domain f dikurangi domain f dikurangi g sama dengan jawaban pada soal A, karena bentuk dari fungsi x, fungsi gx maupun pengurangannya ini tidak jauh berbeda ya. Masih dalam bentuk akar, di mana di dalam akar ada x kuadrat dikurangi 4 dan ada x dikurangi 2, sehingga untuk daerah asalnya dari operasi f dikurangi g sama x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan 2, x anggota bilangan real. Nah, soal yang ketiga yaitu f kali gx, maka sama dengan fungsi x kali
GX. Jadi akar X kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan akar X dikurangi 2. Di sini tidak harus dikasih tanda kurung ya anak-anak ya. Untuk perkalian bentuk akar, maka angka-angka yang ada di dalam akar atau suku-suku yang ada di dalam akar ini dikalikan langsung. X kuadrat dikurangi 4 kali X dikurangi 2. Maka sama dengan akar sini X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali negatif 2, negatif 2X kuadrat. Kemudian negatif 4 kali X, negatif 4X. Sedangkan negatif 4 kali negatif 2, hasilnya positif 8. Dari sini sudah tidak dapat kita uraikan lebih lanjut lagi, maka hasil akhirnya adalah ini ya. Boleh kalian mengerjakan sampai dengan bentuk ketiga, bentuk yang terakhir ini boleh sampai dengan ini. Nah, untuk syaratnya di sini syaratnya X kuadrat dikurangi 4 dan X dikurangi 2 ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena syaratnya X kuadrat dikurangi 4, X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0, maka ini sama dengan syarat pada soal A maupun soal B ya. Saya perlihatkan lagi di sini. Nah, di sini ada syarat X kuadrat dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0, X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk syarat yang C di sini ya, karena syaratnya sama, maka untuk daerah asal dari F kali G adalah tetap X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2, X anggota bilangan real. Nah, berikutnya yang terakhir, bagaimana dengan operasi aljabar dari F per GX? Nah, untuk yang D, F per GX berarti sama dengan Fx per fungsi GX, maka sama dengan akar X kuadrat dikurangi 4 per akar X minus 2. Ingat, dalam bentuk akar ini bisa kita langsung bagi ya, X kuadrat dikurangi 4 dengan X dikurangi 2. Nah, kita ingat pada soal yang awal tadi bahwa X kuadrat dikurangi 4 ini, ingat bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka dia bisa kita urai menjadi A plus B kali A minus B. Artinya X kuadrat dikurangi 4 itu adalah bentuk lainnya X plus 2 kali X minus 2. Maka bentuk X kuadrat dikurangi 4 yang di sini kita ubah ya menjadi bentuk lainnya, yaitu X plus 2 kali X minus 2 per X dikurangi 2. Nah, sudah ada suku yang sama, maka ini kita bagi ya, hasilnya adalah 1 kali X plus 2, hasil akhirnya adalah X plus 2 ya. Boleh kalian coret ya untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini maka kemudian ada syarat, yaitu syaratnya adalah X plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Maka X di sini lebih dari sama dengan negatif 2. Luas kiri maupun luas kanan kita tambahkan dengan negatif 2. Namun, ingat ada syarat bahwa di sini pada fungsi GX syaratnya di sini kalian bisa buka kembali, lihat kembali penyelesaian di poin A bahwa di sini GX. Nah, kita lihat lagi ya. Untuk domain G di sini ya, daerah asalnya adalah dia harus lebih dari sama dengan 2. Nah, sehingga untuk domain dari F irisan G ini adalah X lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita buat garis bilangan untuk domain F irisan G itu ada di X lebih dari sama dengan 2 ya. Nah, di sini yang kita gunakan untuk domain F A, B dan C ya, domain dari hasil soal A, B dan C. Nah, untuk yang D ini
untuk domain dari fungsi ini, domain dari akar X ditambah 2, ini syaratnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 nya kan ada di sini, di kirinya 2. Nah, di sini dia hasilnya. Maka yang memenuhi dua kriteria di atas maupun di bawah ini adalah yang di sini anak-anak, yang lebih dari 2 ya. Maka di sini kebetulan ya, untuk domain dari F per G ini sama, yaitu X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan 2, X anggota bilangan real. Perlu saya ingatkan bahwa domain yang sama seperti ini tidak berlaku untuk semua jenis soal ya. Kita harus tetap melihat bagaimana hasil dari F per G-nya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.